Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Puspitasari Sumekar dengan NIM 43040230093. Video ini dibuat guna untuk memenuhi penugasan akhir mata kuliah Psikologi Positif yang diampu oleh Ibu Qurratu Ayun. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas seputar forgiveness. Masuk kepada tokoh forgiveness yang saya ambil yakni Robert Enright, PhD. Beliau merupakan profesor psikologi di University of Wisconsin-Madison dan dikenal luas sebagai Bapak Psikologi Pemaafan. Beliau merupakan seorang pionir dalam penelitian empiris serta pengembangan terapi khusus yang berfokus pada pemaafan, yang sering disebut sebagai forgiveness therapy. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Forgiveness is a Choice yang diterbitkan pada tahun 2001. Masuk kepada pengertian forgiveness yang disampaikan oleh Robert Enright yakni pemaafan merupakan sebuah pilihan sadar dan sukarela untuk melepaskan perasaan negatif seperti dendam, kebencian, dan keinginan membalas terhadap orang yang telah menyakiti kita, sambil mengembangkan empati, kasih sayang, dan bahkan cinta terhadap pelaku tersebut. Jadi, pemaafan adalah keputusan sadar yang diambil secara sukarela untuk melepaskan perasaan negatif. Dalam proses ini, seseorang tidak hanya membebaskan dirinya dari beban emosi yang menyakitkan, tetapi juga mulai mengembangkan empati, kasih sayang, bahkan cinta terhadap pelaku. Hal ini bukan berarti menyetujui perbuatan yang salah, melainkan sebuah upaya untuk menyembuhkan diri dan menemukan kedamaian batin. Kemudian penekanan utama dari definisi Enright terdapat 4. Yang pertama adalah bukan berarti membenarkan tindakan pelaku. Jadi memaafkan tidak sama dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan pelaku merupakan suatu hal yang benar. Perbuatan salah tetaplah salah. Namun pemaafan adalah keputusan untuk tidak terus-menerus hidup dalam kemarahan terhadap kesalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah bukan melupakan atau mengabaikan luka. Jadi memaafkan bukan berarti melupakan kejadian menyakitkan atau berpura-pura tidak terluka. Luka tetap diakui, tetapi tidak lagi menjadi pusat dari emosi dan respon kita. Kemudian yang ketiga adalah sebuah proses bukan reaksi instan. Pemaafan memerlukan waktu dan tahapan. Ia tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi melalui proses refleksi, penerimaan, dan pemilihan batin yang bertahap. Kemudian yang keempat adalah bersifat prososial dan berpusat pada nilai moral. Jadi pemaafan merupakan tindakan yang mendukung hubungan sosial yang sehat dan didasarkan pada nilai-nilai moral, seperti kasih, empati, dan keadilan. Ia mendorong pertumbuhan pribadi dan keharmonisan antar individu. Kemudian masuk kepada tahap-tahap pemaafan terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah uncovering past, yakni mengungkapkan luka atau menyadari dan memahami pengaruh dari pengalaman menyakitkan yang telah terjadi. Seseorang menyadari dampak emosional seperti stres dan kecemasan, serta menghindari pelarian atau penyangkalan. Di sini muncul kesadaran bahwa menyimpan dendam hanya menyakiti diri sendiri, dan memaafkan adalah keberanian untuk merasakan luka dan bukan untuk memendamnya. Kemudian yang kedua adalah decision phase, yakni pengambilan keputusan. Dengan kesadaran penuh mengambil keputusan untuk memaafkan. Jadi pada tahap ini merupakan titik balik dalam proses pemaafan. Seseorang mulai menyadari bahwa menyimpan dendam tidak membawa ketenangan, lalu memutuskan untuk mencoba memaafkan. Di saat yang sama ia mulai memahami bahwa memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan perilaku. Memaafkan bukan berarti membenarkan perbuatan pelaku. Meski belum sepenuhnya memaafkan, keputusan untuk memulai prosesnya pun sudah diambil. Kemudian yang ketiga adalah work phase atau pengerjaan emosional. Pada tahap ini merupakan fase yang paling menantang karena dalam memaafkan, seseorang mulai melihat pelaku sebagai manusia, bukan sekedar sosok yang menyakiti. Ia mencoba memahami latar belakang dan luka batin dari pelaku tanpa membenarkan perbuatannya. Dari pemahaman ini muncul empati dan mungkin akan muncul kasih sayang juga, disertai dengan kesadaran bahwa pemaafan adalah anugerah yang diberikan secara bebas, bukan kewajiban. Kemudian yang keempat adalah deepening phase atau pendalaman transformasi. Nah, pada tahap ini seseorang mulai menemukan makna di balik penderitaan yang dialami atau apa yang telah dipelajari dan bagaimana dirinya tumbuh menjadi lebih kuat.
Kadang proses ini juga membawa pada kedekatan spiritual atau nilai moral yang lebih dalam. Yang dirasakan bukan hanya kesembuhan tetapi juga pembebasan emosional. Disinilah pemaafan bukan sekedar meredakan luka tapi mampu mengubah hidup secara menyeluruh. Model pemaafan ini bukan suatu proses yang instan, bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, tergantung pada luka yang dialami. Meski demikian, model ini tetap relevan untuk berbagai tingkat luka, baik yang ringan maupun trauma yang mendalam. Sekian materi yang saya paparkan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.